A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu, sehingga kita bisa berkumpul kembali di teras kafe depan Masjid Sultan Ternate. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqamahan, ya, tetap terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Amin. Salawat serta salam kita haturkan atas baginda besar kita Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita coba membahas tentang masalah kepemimpinan wanita ditinjau dari syariat Islam dan ditinjau dari adat Maluku Keraha, khususnya adat Ternate. Jadi masalah ini karena ada pertanyaan dari seorang yang bernama Ahmad Halis, kalau tidak salah, di Facebook saya, bertanya tentang hukum kepemimpinan wanita ditinjau dari kacamata Islam dan adat Maluku Keraha, khususnya adat Ternate. Maka saya janji untuk membahasnya, tapi saya sengaja untuk karena waktu itu belum ada pendaftaran calon wali kota, jadi saya sengaja untuk kasih lama sedikit. Di samping itu saya coba kaji-kaji lagi, buka-buka kitab untuk supaya lebih kuat lagi kira-kira hukum dalam Islamnya itu seperti apa begitu. Maka pada kesempatan ini saya coba bahas istilah pembahasan ini, dia keluar dari kita orang punya pembahasan biasanya dari bab tahara kalamaring, ya, tentang masalah fikih tahara. Nah, sekarang karena ada yang bertanya itu, maka saya ingin jawab sekaligus kita orang diskusi di sini begitu. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dalam Islam itu kepemimpinan wanita itu dalam Islam seperti apa? Ya. Hukumnya seperti apa? Nah, ini perdebatan ulama sudah lama, ya, masalah ini. Nah, masalah ini ada paling tiga, ada dua pendapat. Saya ambil ada dua pendapat. Pendapat yang mengharamkan mutlak, sebenarnya ada tiga pendapat. Mengharamkan mutlak kepemimpinan perempuan, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, begitu. Jadi ada tiga pendapat dalam masalah kepemimpinan wanita. Nah, bagi yang mengharamkan kepemimpinan wanita, mereka memakai yang masyhur itu, mereka memakai dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada dua dalil yang dorang pakai begitu. Nah, di dalam Al-Quran mereka pakai dalam surat An-Nisa 135, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi mereka artikan laki-laki itu pemimpin bagi perempuan begitu. Terus mereka potong ayat itu sampai di situ saja, padahal ayat itu ada dia punya kelanjutan.
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, itu harus sambung sampai di situ. Karena itu dia satu ayat full. Cuma mereka ini yang bilang laki-laki itu pemimpin perempuan, potong sampai di situ, dia tidak lanjut ayat ini. Jadi kalau kita orang yang saya baca tadi, kalau saya terjemahkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kalau tong kasih arti, laki-laki itu qawwamuna itu sebenarnya bukan dia punya arti pemimpin secara bahasa, tapi dia berarti karena qawwamuna itu dalam Al-Quran dia cuma sebut 3 kali. Disebutkan 3 kali. Qawwamuna dengan qawwamina. Jadi kalau qawwamuna itu dia punya posisi mubtada khabar. Dia harus baca qawwamuna, dia tidak boleh qawwamina. Sama kayak muslimuna dan muslimina. Itu sama, bentuk jamak. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran itu qawwamina itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Nah, itu disebutkan qawwamina di situ. Qawwamina di situ bukan berarti pemimpin, disebutkan 3 kali. Dia punya ayat sama. Begitu. Qawwamina di situ bukan pemimpin. Jadi qawwamuna dan qawwamina itu satu arti. Iya toh? Cuma yang di ayat surat An-Nisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dorang kasih arti pemimpin. Padahal secara bahasa ini saya coba lihat. Jadi kalau qawwamuna itu asal kata dari qayyim. Itu secara bahasa man qama bil amri qiyaman ay ihtamma bir riayati wal hifz. Jadi al-qayyim itu atau al-qawama atau kalau di sini dalam Al-Qur'an disebutkan qawwamuna itu siapa man qama bil amri qiyaman, siapa yang mengurus sesuatu. Toh? Ay ihtamma bir riayati wal hifz. Yaitu mereka yang memperhatikan masalah perlindungan dan penjagaan. Maksudnya orang yang suka melindungi, suka menjaga itu disebut dengan qawwamina. Jadi qawwamina itu berarti bukan pemimpin di situ. Kalau pemimpin itu kalau dalam bahasa Arab rais, mas'ul. Mas'ul itu tanggung jawab. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah bilang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian pimpin. Jadi qawwamuna di sini oleh para ulama bukan arti pemimpin, meskipun dari segi bahasa laki-laki itu dia pengayom. Begitu kalau saya kasih arti lebih bagus, laki-laki itu dia pengayom, pelindung. Toh? Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Sebagaimana yang Allah lebihkan bagi perempuan dan laki-laki masing-masing punya kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Jadi ayat ini dia bilang begini, maksud di sini laki-laki itu kalau mau jadi penanggung jawab, pelindung bagi perempuan dalam rumah tangga, maka dia harus kasih keluar mahar, dia harus kasih infak. Kalau dia terkasih infak, kasih keluar mahar, maka dia tidak boleh jadi penanggung jawab atau pelindung perempuan. Dia contoh begini, ente datang ke sana di perempuan, terus ente bilang, ini kita jadi ngana pelindung atau kita jadi ngana pemimpin, penanggung jawab. Terus ngana terkasih dia mahar, ngana terinfak pada dia, bisa kata bisa. Makanya ulama bilang begitu, dengan syarat bima anfaqu min amwalihim. Jadi dong potong ayat itu sampai di situ tadi. Dia tersambung dengan ini. Makanya ulama bilang harus baca sambung. Karena ini dia pesyarat. Baca sampai habis. Iya, sampai selesai. Begitu. Itu satu. Yang kedua, asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ini harus juga ton tahu dalam Islam itu ton bisa hukum satu hukum terus ton tahu asbabun nuzul dan asbabul wurud. Kalau asbabul wurud timbulnya hadis itu sebabnya apa? Itu dia nama asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul turunnya ayat itu dia kasus apa? Begitu kan? Jadi dalam ayat ini kasusnya kenapa Allah kasih turun ayat ini? Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Dia
istri, dia nama Habibatu bintu Zaid bin Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah pecucu, kira-kira begitu. Ya. Jadi don dua ada masalah. Terus sahabat ini dia tampeleng pada pebini, dia gampar, toh. Nah, dia pebini datang kepada Rasulullah mengeluh. Rasulullah bilang kisas, balas, toh. Sudah, don dua pulang. Di dalam perjalanan pulang, ayat ini turun. Toh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pengayom, pelindung perempuan. Ketika ayat itu turun, langsung Rasulullah panggil don dua. Terjadi kisas. Begitu. Dengan alasan itu tadi. Laki-laki jadi pengayom, pemimpin, berarti dia punya tanggung jawab. Begitu. Tapi itu tadi dengan syarat tadi. Dia harus kasih kasih mahar dan kasih biaya hidup. Baru biasa dia jadi. Begitu. Jadi dia kasus ini dong pakai di situ ke bawah. Terus yang kedua, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah kepemimpinan itu, Rasulullah kan bilang begini dalam hadis itu. Sebenarnya hadis ini dia punya riwayat banyak sekali, 22 riwayat. Ya. Jadi dong pakai dalil ini bahwa Rasulullah bilang lan yuflaha qaumun walau amruhum imra'ah. Jadi Rasulullah bilang tidak akan menang suatu kaum ketika dia menyerahkan urusan itu kepada perempuan. Nah, ini 22 riwayat dengan teks yang berbeda-beda, dengan lafaz berbeda-beda. Sehingga ulama orang menafsirkan itu beda-beda pula, dia punya hukum begitu. Terus asbabul wurud turunnya hadis ini itu ketika Rasulullah dia kirim surat ke Kisra di Persia sana untuk masuk Islam, kan biasa Rasulullah kirim surat ke penguasa-penguasa tuh. Surat itu sampai di Kisra robe tuh surat. Terus Rasulullah dengar kabar bahwa Kisra dia robek surat itu, Rasulullah doakan kepada kaum Persia itu, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Allah, kalau itu saya kasih arti begini, ya Allah robe-robe pada orang semua. Kira-kira secara harfiah DP arti begitu. Maksudnya hancurkan orang semua tuh. Kemudian Rasulullah bilang hadis tadi, tidak akan menang suatu kaum ketika menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Maka ulama bilang gimana? Itu hadis itu dia turun khusus kepada kaum Persia, Imperium Persia. Dia tidak sangkut paut dengan umat Islam. Karena ulama bilang dia punya asbabul wurud itu begitu. Jadi mau laki-laki ke perempuan, Imperium Persia itu akan sirna begitu. Jadi mau perempuan kamu laki-laki yang memimpin di Persia nanti itu tetap akan hancur. Jadi ulama bilang begitu, bahwa asbabul wurud itu dia cuma menyangkut dengan orang Persia saja, dia tidak masuk ke hukum Islam begitu. Itu dia punya asbabul wurud begitu. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dua dalil tadi yang dipakai oleh orang yang bilang mengharamkan itu. Nah, sekarang kepemimpinan perempuan. Dari 4 mazhab, itu 3 mazhab, Syafi'i, Hambali, dan Maliki, itu dorang mengharamkan itu. Tetapi ulama kayak Ibnu Jarir At-Tabari yang terkenal dengan tafsirnya itu, tafsir At-Tabari, terus Ibnu Hazm dari mazhab Zahiriyah, ya, dan Al-Qasim dari mazhab Malikiyah. Malikiyah sendiri juga ada yang membolehkan mutlak, ya, kepemimpinan perempuan. Nah, kalau ulama-ulama kontemporer, dorang membolehkan kepemimpinan wanita, tapi bukan kekhalifahan begitu. Jadi dari hadis tadi yang Rasulullah itu bilang,
Itu menyangkut dengan hukum kekhalifaan. Jadi satu imperium, kan waktu itu imperium ada 3, Romawi, Persia, dan Islam. Toh? Nah, jadi kalau pemimpin wanita dia jadi kekhalifaan, satu khalifah dipimpin oleh wanita, itu ulama bilang tak boleh, karena di situ dia harus pimpin salat, dia harus pimpin jihad, dia harus. Tapi di bawah kelas khalifah, kekhalifaan, maka itu boleh, seperti presiden, gubernur, bupati, kepala daerah, camat, segala, RT dan lain, itu perempuan bisa. Karena hadis tadi itu dia khususkan kepada khalifah. Maksudnya kalau perempuan tak boleh, dia paling tinggi. Nah, begitu. Nah, jadi ulama bilang kalau cuma kelas presiden boleh. Hatta yang khalifah tadi pun, ulama yang tadi saya bilang, Ibnu Hazm dengan Ibnu Jarir At-Tabari, itu mutlak, mau khalifah mau tara khalifah, perempuan boleh. Begitu. Nah, sekarang masuk kepada dalil apakah perempuan itu nabi ke terada. Artinya setingkat nabi, kepemimpinan, kenabian, toh perempuan itu dia bisa ke terada. Pada tingkat kenabian saja ulama berbeda pendapat. Perempuan itu ada yang jadi nabi ke terada. Karena Siti Maryam, ibunya Nabi Musa, siapa lagi? Hawa, Siti Hawa, toh? Kan itu wahyu. Kalau Siti Hawa ini dengan Adam itu wahyu. Don dua ditujukan kepada don dua, begitu. Jadi bukan cuma Nabi Adam, Hawa. Terus Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, toh? Dia dapat wahyu langsung dari Allah melalui Jibril. Jadi kalau cerita wahyu, perempuan sekelas Maryam pun wahyu. Kalau orang definisikan Nabi itu mendapat wahyu melalui Jibril, maka Maryam masuk. Nabi Musa pemama juga begitu. Tuh? Nabi Musa pemama juga begitu. Dapat wahyu. Jadi artinya taruhlah orang ikut pendapat yang bahwa perempuan terada yang nabi, tapi derajat kenabian itu sama. Sampai. Tuh? Itu pun perbedaan pendapat di situ ulama. Jadi saya perlu stressing point di situ bahwa selama hukum itu masih ada perdebatan di antara ulama, di situ kebenaran itu hak mutlak Allah. Orang cuma berijtihad. Benar dapat pahala 2, salah dapat pahala 1. Begitu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran toh, kalau cerita dalam Al-Quran ini, terada nama surat di dalam Al-Quran, surat Ar-Rijal, laki-laki, terada. Tapi surat An-Nisa ada. Iya. Maryam ada. Surat Maryam ada. Iya toh? Terus Ratu Saba. Ratu Saba itu Balkis. Toh? Itu ratu yang paling pintar, dia itu yang jadi dalil untuk para ulama yang membolehkan bahwa di dalam Islam kepemimpinan perempuan boleh. Karena ada cerita itu Ratu Balkis di dalam Al-Quran. Begitu. Dia masuk Islam, ini aslam tu ma'a Sulaiman. Dia bilang begitu, saya masuk Islam. Itu pun dia, sebelum dia masuk Islam, dia bermusyawarah dulu dengan dia punggawa kerajaan. Ketika dia dapat surat dari Nabi Sulaiman suruh masuk Islam, dia berdiskusi, bermusyawarah. Dia tera otoriter, begitu perempuan, ya kan? Dia bermusyawarah, bagaimana nih? Ada keadaan begini. Dia kaum bilang apa? Terserah ratu mau masuk Islam, tong iko. Begitu ngom kasa ratu kasa ngom kage. Itu cerdasnya perempuan di situ. Kenapa? Perempuan itu, dan penelitian bahwa perempuan itu ketika dia memimpin, dia lebih suka berkomunikasi dengan yang lain. Dia minta pendapat dengan yang lain. Beda dengan laki-laki. Begitu. Ya. Kalau laki-laki kadang otoritasnya terlalu, ego juga terlalu tinggi. Karena perempuan itu dong memimpin dengan hati. Begitu. Seorang ibu tuh orang piara orang dari kecil itu dengan hati. Tuh. Nah, jadi memang pemimpin itu sekarang ini butuh kepemimpinan dengan hati. Ya kan? Nah. Terus di dalam Al-Quran
ada di dalam Islam itu ada nama khitab taklifi. Khitab taklifi itu pembebanan, apa namanya, kalau tong kasih arti kewajiban yang tong pikul, perintah dari Allah. Toh? Di dalam Al-Quran itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Toh? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuk di dalam laki-laki perempuan. Toh? Terus ya ayyuhan nas, masuk wahai manusia, masuk di dalam laki-laki dan perempuan. Tak bisa beda, tak beda. Toh? Perintah puasa, perintah sholat, perintah haji, perintah semua perempuan laki-laki. Kok sekarang masalah kepemimpinan bagaimana kong? Tunggu bisa berdebat itu. Iya, padahal hak semua sama. Iya kan? Begitu. Allah Akbar. Jadi dorang ini, terus di dalam hadis Rasulullah bilang, innan nisa syaqaiqur rijal. Perempuan itu kembarannya laki-laki. Iya toh? Karena perempuan diciptakan dari laki-laki maksudnya. Jadi kalau kembaran laki-laki, dia punya khitab taklifi itu tidak beda di situ. Maksudnya pembebanan apa namanya kewajiban itu sama begitu. Laki-laki bisa jadi pemimpin, perempuan tidak bisa jadi pemimpin, mana? Ya kan? Jadi pembebanan kewajiban itu sama. Di dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang perempuan itu datang ke masjid. Maka masjid saja ton tak boleh larang, kon cuma masuk gedung putih, masuk gedung dewan, masuk kantor gubernur. Toh? Rasulullah larang tong perempuan tong larang masuk masjid. Itu saya tak boleh, apalagi cuma masuk kantor gubernur, jadi gubernur, dia duduk jadi wali kota, kantor wali kota. Toh? Nah itu saya pelogika kira-kira model begitu. Jadi tadi kan tong bahas ini kan dua. Dua pendapat terhadap. Ya. Satu di agama, satu di adat. Ya. Sekarang tong bahas agama dulu, nanti baru tong bahas di masalah adat. Oke? Nah. Terus Don bilang begini, ada subhat ini artinya Don bilang begini, laki-laki itu dia jadi imam, kalau dalam sholat dia jadi imam, perempuan terbisa jadi imam. Sabar dulu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah riwayat memerintahkan Ummu Waraqah dia jadi imam di rumah pada keluarga di dalam, mau laki-laki mau perempuan dia jadi imam. Ada riwayat itu. Artinya memang perempuan tidak bisa jadi imam di masjid. Toh, dia pimpin tong laki-laki. Tapi kalau tong kembali kepada dia imam di rumah, maka laki-laki yang ada di dalam itu boleh dia pimpin. Kalau misalnya dia bacaan bagus, hafalan juga bagus, seperti Ummu Waraqah ini. Begitu. Jadi kalau tong mau kasih banding berarti sama, dia bisa jadi imam, perempuan juga dia jadi imam. Kalau sesama perempuan juga kan jadi imam sama-sama. Gitu. Dia imam jadi ke laki-laki juga bisa. Kalau pada dia perumah, tapi kalau di masjid memang tak boleh, itu aturan. Masalah-masalah tabu dia itu tak boleh tong pertanyakan. Misalnya ajan, kenapa perempuan terbisa ajan? Memang dari sononya seperti itu. Kenapa kon subuh 2 rakaat, tong mau bikin dapat pahala banyak, tong bikin 3-4 rakaat. Iya toh? Nah. Tapi tong tidak boleh bikin itu karena memang dari sononya sudah begitu. Itu namanya masalah ta'budiyah. Tong tidak bisa tanya, tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Memang dari sana seperti itu. Terus dong bilang warisan laki-laki lebih besar dari perempuan. Iya toh? Artinya kalau dong kasih beda, laki-laki lebih di atas dari perempuan toh. Kalau dalam Al-Quran kan Allah bilang walidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu lebih 2 bagian daripada perempuan. Toh? Tapi jangan salah. Pada kondisi-kondisi tertentu perempuan itu lebih besar, dia ambil lebih besar dari laki-laki. Di sini saya ada catat laki-laki itu dalam kondisi dia lebih banyak dari perempuan. 17 kondisi wanita itu lebih banyak dia ambil dia bagian daripada laki-laki. Terus 11 kondisi sama-sama antara laki-laki dan perempuan ambil dia hak waris. Jadi jangan salah. Kan orang alasan bilang karena laki-laki punya bagian lebih besar berarti laki-laki lebih di atas, kira-kira begitu kan. Nah, itu syubhat-syubhat yang di ini.
Terus dong bilang kalau kawin wali kan harus laki-laki, iya toh. Nah, itu juga salah. Dalam kondisi-kondisi tertentu wali itu bisa perempuan dia tunjuk, iya toh. Nah, bisa juga istilah apa ya, dalam kondisi tertentu tidak butuh wali laki-laki, tidak dibutuhkan, dia butuh wali iya wali perempuan, saya ulang tadi. Nah, terus apa lagi, talak di tangan laki-laki, cerai tuh dia bilang cerai ada di tangan laki-laki. Salah juga. Perempuan juga dia punya hak ketika dia rasa tara enak, tara senang dengan laki-laki, dia punya hak gugat di pengadilan. Begitu. Jadi tidak mutlak laki-laki punya hak semua. Begitu. Nah, terus mengenai Tanya belum dulu. Perempuan kayak Aisyah itu dia pimpin pasukan ketika ada peperangan antara Aisyah dengan Ali, itu perang Jamal, itu Aisyah pimpin perang, iya toh. Nah, itu. Jadi kalau bilang perempuan tara boleh jihad perempuan tuh dorang pimpin jihad lagi. Toh, ada ketika Rasulullah berjihad itu ada beberapa sahabiah yang perempuan itu dorang ikut Rasulullah berjihad, ya kan? Rasulullah ketika bentuk negara Islam di Madinah, beliau libatkan perempuan ketika berbayat. Tuh. Perempuan berbayat. Artinya Rasulullah libatkan perempuan dalam membentuk sebuah negara. Begitu. Begitu juga pada zaman Umar mengangkat perempuan jadi kepala Hizbah. Hizbah itu kayak Satpol PP. Tuh. Nah, kayak Satpol PP. Dia periksa-periksa pedagang-pedagang yang campur yang busuk dan yang bagus, yang terbaik dan yang baik, itu dia periksa Satpol PP itu waktu itu, kalau saya bahasakan begitu. Terus dalam sebuah hadis Rasulullah bilang, man lam yahtamu bi amrin muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak mempedulikan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka. Jadi seorang perempuan kalau dia peduli terhadap rakyat, terus tong tahan pada dia, tong bilang tak boleh jadi pemimpin misalnya, berarti ngana lawan hadis ini. Rasulullah bilang, barang siapa yang tidak memperdulikan urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka. Tuh, maksudnya golongan Islam. Jadi kalau perempuan dia mau peduli, dia mau jadi pemimpin, dia mau urus nih satu negeri ini, kok kira-kira tong larang pada dia, kira-kira gimana? Tuh. Tapi apa bunyi hadis itu mengarahkan itu bahwa perempuan? Iya, karena kitab taklif yang tadi saya bilang, pembebanan kewajiban itu laki-laki dan perempuan sama, tak ada beda. Begitu loh. Nah, jadi terus laki-laki itu kalau dalam Al-Quran Allah bilang laki-laki itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu perempuan adalah pakaian bagi laki-laki. Begitu juga laki-laki pakaian bagi perempuan. Jadi saling melindungi sama. Tak ada beda situ. Kalau Allah bedakan berarti beda DP ini tak? Pada intinya perintah kewajiban dari Allah dan Rasulullah itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Begitu. Secara adat? Sekarang tuh masuk secara adat. Di dalam cerita Kesultanan Ternate ini, orang karena wali kota pembahasan ini kan isu dalam kota Ternate, jadi tong
coba masuk khusus dalam Kesultanan Ternate. Dalam perjalanan Kesultanan Ternate, apakah pernah ada perempuan yang jadi pemimpin kita ada? Nah, kira-kira pertanyaan kan dia begitu. Nah, menurut sumber langsung dari almarhum Kolano Sultan Ternate, Kolano Mudafar Shah, dalam sebuah cerita wawancara atau penjelasan, beliau bilang begini, dulu Mudafar Shah I, kan dulu ada Sultan Mudafar Shah I, jadi yang sekarang almarhum ini Mudafar Shah II. Itu waktu dia kecil, dia kan sudah diangkat jadi sultan. Nah, Portugis itu kan cari pada dia untuk bunuh, ya kan? Maka orang Galela bawa lari pada dia di Mamuya sana di Galela, dong kesembunyi pada dia, ya kan? Baru di sini dia pemama yang atur, gitu. Dia pemama yang atur, artinya dia bukan sultan, tapi dia bisa atur itu sementara sampai menunggu anak ini dewasa, ya kan? Begitu. Itu dari angkat sultan. Iya, memang tidak diangkat sultan. Sama dengan Nabi tadi yang bahas. PJS. PJS toh. Jadi tapi dia sama di situ karena dia yang atur. Kebijakan dia pada dia toh. Berarti sama dengan kenabian tadi kan? Nah, Maryam dengan Musa pemama itu, Siti Hawa itu dapat wahyu. Iya kan? Cuma di situ saja perdebatan antara ulama dong, itu Nabi kata ada. Begitu. Kalau selama perdebatan berarti apa yang tadi saya bilang, kebenaran itu mutlak punya Allah. Orang cuma berijtihad. Salah ya sudah, dapat pahala 1, benar pahala 2, ya kan? Nah, jadi cerita itu sumber itu langsung dari almarhum. Nah, sudah kalau cerita Nita itu wasiat itu sulain lagi. Tapi cerita itu pernah ada lah, istilah kan begitu. Artinya tuh tara masuk di situ ranah situ. Tapi pernah kejadian kan begitu. Nah, kalau cerita Nukila itu kan tersempat jadi karena dapat tantangan tuh. Nah, terus Nukila juga sumurtad lagi. Nah, gitu. Jadi kalau sumurtad terada cerita. Kalau saya murtad terada cerita, terbisa. Begitu. Nah, jadi kira-kira perspektif dalam syariat Islam itu seperti itu, sehingga ulama-ulama kontemporer itu tentang kewanitaan tadi saya lupa sampaikan, fatwa dari Majelis Fatwa Mesir itu membolehkan. Terus ulama-ulama seperti Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Qaradawi, Ahmad At-Taib, Grand Azhar, ya, Hasan Walad Dadau, ulama besar Mauritania, terus Ibnu Al-Qasim Al-Maliki, At-Tabari, Ibnu Hazam, itu ulama-ulama semua yang membolehkan perempuan jadi presiden, jadi gubernur, menteri. Kayak di Jawa Timur ini kan kiai banyak, ya toh? Iya. Jadi kalau wanita tak boleh berarti siapa? Afifah tak bisa jadi gubernur. Kalau memang haram dalam Islam, mulai dibangun negara ini, konstitusi itu akan dia bilang perempuan tak boleh jadi pemimpin. Iya, karena itu tadi hukumnya haram, sama dengan babi, minuman keras kan. Patompi aturan negara juga kan mengharamkan, ya kan? Apalagi kalau dia bilang wanita ini haram, berarti akan harus haram, iya kan? Kan begitu. Wanita ini babi kan? Iya. Tuh dia tingkat keharaman tuh kan, begitu. Jadi saya perlu tekankan bahwa tidak ada dalil yang sarih, yang qat'i, yang mengatakan perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya Al-Quran Allah bilang hurrima alaikumum ra'a, tuh raisan misalnya, diharamkan bagi kalian dipimpin oleh perempuan, tuh itu jelas haram. Sama dengan dalam Al-Quran hurrima alaikumul maitatu walahmal khinzir, tuh diharamkan bagi kalian bangkai babi, daging babi. Itu jelas, itu terboleh otak-atik. Itu namanya dalil sarih qat'i. Itu jelas nyata. Boleh. Boleh. Semua yang haram itu dalam keadaan darurat boleh. Tuh, cap tikus juga dalam keadaan darurat boleh. Makanya dalam kaidah dia bilang ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat dibolehkan yang bahasan bagian kedua tentang adat. Ya.
Jadi tadi sumber tadi cuma satu sumber itu sih ya? Iya. Dari adat. Sebenarnya kalau toh mau bicara Nukila juga pernah, kalau toh mau bicara Bokinita juga pernah. Artinya ada wasiat, dia meskipun tidak sempat dia pimpin. Tapi wasiat ketika Madoru dilantik itu kan, sebelum dorang dewasa minta yang urus semua ini toh, kan diwasiat begitu. Nah, itu. Jadi sudah antara Nukila dengan itu saya terpakai. Toh, yang saya pakai ini Muda Farsa 1. Ketika dia masih kecil, Portugis dusu pada dia mau bunuh, orang Galela bawa di Mamuya sana, piara sampai dia besar. Sementara masa transisi itu dia pemama yang atur. Bukan sultan tapi tingkat derajatnya dia bisa atur. Toh, sama dengan Nabi tadi yang Maryam dengan itu tadi. Ya toh? Jadi kalau kawan-kawan ada pertanyaan seputar ini? Menurut kita sebenarnya dalam konteks perempuan jadi pemimpin, dirinya dalam perspektif Islam ini, tak ada yang perlu diperdebatkan. Ya, cocok. Yang perlu orang perdebatkan itu, contoh kayak di Al-Maidah, tidak boleh mengangkat pemimpin di luar dari Islam. Ya, Itu non-muslim. yang perlu diperdebatkan. Non-muslim. Iya. Nah, yang terjadi ada di Maluku Utara ini kan mayoritas Islam. Iya. Tapi toh ada pemimpin yang di luar Islam. Tidak diperdebatkan. Ya. Itu. Kan? Kenapa dong terperdebatkan itu? Iya. Kau perdebatkan perempuan Islam, ya kan? Iya. Itu. Nah, itu juga jadi masalah. Tapi kadang begini, Jadi intinya, toh, ya. jangan orang memaksakan orang pendapat dengan mencari pembenaran. Ya, cocok. Itu paksakan orang kehendak dengan mencari pembenaran diri. Ya. Itu tidak boleh. Saya. Intinya orang jadi orang hati. Kalau memang tuh tara respect ya sudah, jangan pengaruhi orang lah. Ya. Intinya gitu. Apalagi ada ustadz-ustadz yang saya jaga bilang pilkada begini dong kasih bermain isu, kong ustadz-ustadz gadungan dengan mufti-mufti gadungan muncul. Yang baru dong bilang itu masalah akidah, masalah perempuan, masalah akidah. Tuh, jadi kalau masalah akidah kalau tong pilih misalnya berarti tong kafir. Tuh. Sedangkan kafir itu pernah dipimpin Megawati. Iya. Begitu. Tuh. Kalau bilang masalah, saya bilang Itu kafir semua berturang semua satu Indonesia mesti syahadat ulang. Iya, cocok. Betul. Kan pernah dipimpin oleh perempuan. Dong bilang masalah akidah. Indonesia khususnya kami Islam. Iya. Saya bantu Harus syahadat ulang. Kalau terang Kalau mengikuti pendapat itu, saya berarti orang satu Indonesia ini Sabang sampai Merauke harus syahadat ulang. syahadat ulang ya. Karena kafir. Iya, Menerima belum bilang masalah perempuan. akidah. Iya. Akidah ini kan masalah syirik tara syirik. Iya toh? Masalah ketuhanan, tauhid, ya kan? Bukan tauhid ya. Tauhid itu nomor satu. Kalau tauhid, toh syahadat kalimat Nggak bisa. kalau cerita tauhid itu kan cerita satu toh? Kalimat Allah itu satu. sama dengan tauhid berarti gunung ketu bahasa itu gunung semuanya dari sini. Oh, gitu. Iya. Oke. Jadi apa kira-kira itu tadi dia pembahasan nih dengan dalil-dalil yang saya coba terus ada Satu lagi saya tambahkan nih. Artinya di negara republik ini kembali ke dalam konteks daerah. Pemimpin itu ada dua, pemimpin legislatif dan eksekutif. ya cocok. Nah, kenapa sewaktu Merlisa jadi pemimpin legislatif? Don't bicara banyak. Tuh, padahal itu tuh dia 01 dan 01 tuh. Iya, pemimpin. Sama sederajat kalau dia dengan wali kota atau Iya. bupati. Pemimpin legislatif dan eksekutif. Ya, cocok. Kenapa sewaktu dia memimpin legislatif tidak pernah diperdebatkan? Ya, cocok. Dia masuk ke ranah eksekutif, Ya. diperdebatkan. Ya. Nah, itulah yang saya bilang ayat dan hadis di Kan legislatif Ah. yang diatur. itu yang saya bilang dong bermainkan isu ini dong jual ayat dan hadis terada. Kalau saya bilang ini banyak ustadz dan mufti yang gadungan-gadungan dong lahir pas pilkada terada. Dong bermain isu hadis dan Al-Quran. Padahal itu yang saya bilang
Kompetensi mungkin. fikih itu nol Itu besar. Mungkin kasarnya itu namanya Ustadz Ampok kali ya. Oh, Ustadz Amplop Iya. Ya, kira-kira model begitu. Bahaya itu. Bahaya. Menjual agama demi kepentingan puru. Ya, cocok. Itu kan banyak yang terjadi di sini kan banyak. Banyak. Oh iya. Apalagi tentang jabatan. Woi, don tako bahaya. Ini nanti kalau dibiarkan ada pembiaran nanti akan dia jadi modelnya itu ada satu ulama besar di Ya, Indonesia ya. yang mengeluarkan pernyataan bahwa semua agama itu adalah sama. Itu Orang lagi. jahiliyah sejak akan heran. Itu yang dong jangan bilang ulama su itu kan begitu. Ulama apa? Berarti Padahal jelas, tuh. pada intinya kesimpulan kemarin boleh perempuan Iya. boleh. Begitu. Hatta pada tingkat kenabian saja mi Iya. perdebatan. Tuh, Iya. begitu. Jadi Terus- ini semua kembali ke hati masing-masing. Ya, cocok. Kalau Betul. sudah respect ya diam aja. Ya. Nggak usah mempengaruhi orang. Ya. Cocok. Untuk kepentingan pribadi, kepentingan puru sendiri, kamu mesti mempengaruhi orang. Saya. Terus dong pakai ini apa dalil satu wakarna fi buyutikunna. Nah, itu di dalam Al-Qur'an Allah bilang dan perempuan itu tinggal di rumah. Nah, itu coba sampai pada tingkat itu. Padahal ayat itu dia bicara tentang istri Rasulullah, perintah Allah supaya dong itu jangan terlalu banyak keluar rumah karena dorang itu beda, dong hukum beda dengan Iya. perempuan biasa. Begitu. Jadi tapi di ayat itu bilang lebih banyak di rumah bukan berarti don boleh keluar. Kon dong pakai ayat ini bahwa perempuan itu tetap di rumah. Coba tuh. Mau dibayangkan. Padahal ayat ini berbicara tentang istri-istri Rasulullah. Jadi istri-istri Rasulullah itu sekali lagi saya coba sampaikan, itu dorang punya hukum lain dengan wanita biasa. Karena istri-istri Rasulullah itu ketika Rasulullah meninggal, dong itu tidak bisa kawin. Beda dengan janda-janda. Orang biasa, umat Islam. Itu dong boleh kawin. Kalau istri Rasulullah tidak boleh kawin. Karena dorang itu tom punya umul mukminin, tom punya orang tua. Begitu. Jadi dia punya hukum beda dengan orang wanita biasa. Kalau dong pakai ayat ini, bahwa perempuan itu kerja di rumah saja, dapur. Yang dong bilang, apa? Dapur, forest, apa lagi? Kamar, tempat tidur. Nah itu seputaran itu saja. Kalau begitu ini anak-anak ini bini jangan dong kerja di Sebenarnya PNS. banyak kisah para sahabat tuh. Artinya untuk yang paling ini sudah Iya. kayak perang, toh. Perang ini kan lebih khusus ke laki-laki, Iya. toh. Toh, Iya. kisah sahabat ada perempuan yang Ada perang. perempuan perang. Tuh. Bawa hanjar, dia bilang bawa kayak badik begitu, keris begitu. Perempuan yang Datang kong Rasulullah tertawa. Rasulullah tanya, ngana bikin apa dengan keris itu atau badik itu? Dia bilang kalau musuh dekat saya rabi-rabi pada dia. Kira-kira itu begitu. yang ada satu Rasulullah tertawa. kisah sahabat kita lupa itu di perang apa. Dia laki pergi perang meninggal. Iya. Pulang DP anak Iya. pergi. Pulang DP anak yang meninggal tadi tuh PAD pergi. Sampai habis tinggal dia. Akhirnya dia angkat pedang pergi perang lagi. Iya. Ada kan? Konteks perang saja perempuan bisa. Dong itu pimpin saja. Dia taruhan nyawa nih. Itu pimpin saja. Iya. Oke. Kira-kira itu sebelum tong lanjut bercerita saya cukupkan itu dulu untuk sementara waktu biar terlalu panjang. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian, terutama masyarakat Kota Ternate agar tidak termakan isu-isu tentang kepemimpinan perempuan bagi orang-orang atau lawan-lawan politik yang biasanya menggulirkan isu-isu tersebut dengan menjual ayat-ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Mohon maaf. Nasallallahu ta'ala yaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.